Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk oleh X berfungsi untuk apa? Masih ingat nggak bagian-bagian sel? Bagian-bagian sel. Kalau di buku Maestro ada di halaman 62. Kalau buku paket lain coba dibuka tentang sel. Di situ ada bentuk sel hewan sama sel tumbuhan. Oke. Kakak share. Tahu nggak yang X itu apa? Yang X itu namanya adalah mitokondria. Lebih tepatnya. Nah, kelihatan sel hewan dengan sel tumbuhannya kan? Oke, ini sel hewan, sampingnya sel tumbuhan. Terdiri dari beberapa organel ya. Ini inti sel, nukleus. Ada nukleus, isinya nukleus. Nukleus itu ada yang anak intinya namanya nukleolus. Di bagian luar itu ada retikulum endoplasma yang bentuknya seperti emi di sekitar nukleus. Terus ada lagi yang seperti kacang. Seperti kacang, itu yang ada di gambar X itu adalah mitokondria. Ada vakuola, ada lisosom. Di sel tumbuhan juga sama. Bisa dilihat ya gambarnya? Oke, kita langsung ke perbedaannya. Nah, untuk dinding sel jelas. Perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan itu ada di 3 hal yang pasti. Dinding sel hanya ada di sisi sel tumbuhan. Dinding sel plastida atau kloroplas yang isinya klorofil untuk fotosintesis itu juga hanya ada di tumbuhan. Vakuola itu di hewan ada, tapi kecil, sangat kecil dibandingkan tumbuhan yang besar. Vakuola itu yang mana? Vakuola itu yang gede, bening ini. Warnanya biru muda ini. Ini namanya vakuola. Oke, itu ya. Nah, untuk fungsinya masing-masing bisa dilihat kalau dinding sel melindungi isi sel, selaput sel mengatur keluar masuk zat dan membungkus isi sel. Inti sel itu mengatur mengendalikan semua aktivitas sel. Plastida atau kloroplas itu isinya klorofil, tempat fotosintesis. Vakuola itu tempat menyimpan cadangan makanan. Vakuola. Nah, mitokondria itu di semuanya ada, hewan maupun tumbuhan, itu sebagai pusat respirasi sel, menghasilkan energi. Itu ya. Ada lagi badan Golgi. Badan Golgi itu yang mana? Nih badan Golgi. Kalau di gambar yang tadi itu seperti WiFi bentuknya. Kalau di sini biru tuh. Itu badan Golgi. Badan Golgi itu fungsinya untuk apa? Nih. Badan Golgi fungsinya membantu pembentukan protein juga ekskresi, untuk ekskresi. Gitu ya. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu membantu metabolisme protein. Sebenarnya sebagai transport zat. Kenapa? Karena retikulum endoplasma itu ada yang kasar, ada yang halus.
Kalau yang kasar itu ada bintik-bintik yang menempel, namanya ribosom, gitu. Ribosom fungsinya untuk pembentukan protein. Nah, itu. Oke, cukup ya. Berarti nomor 1 jawabannya. Nomor 1 jawabannya yang X itu mitokondria untuk membentuk energi. Untuk respirasi juga membentuk energi. Sebentar. Oke, itu ya. Nomor 1 B. Oke. Nomor 2, lanjut. Nomor 2. Yuk, bagian pada mikroskop yang berfungsi untuk mengatur pembesaran pada lensa objektif adalah, nah, bisa dilihat di sini D itu adalah lensanya. Di sini ada beberapa ukuran lensanya. Nah, C itu untuk mengatur lensanya. Sedangkan untuk memilih lensanya itu adalah bagian yang B. Oke, berarti jawabannya bagian pada mikroskop yang berfungsi untuk mengatur perbesaran pada lensa objektif adalah yang B. Nah, ini untuk mengatur perbesarannya. Oke, yang B ya. Nomor 3, urutan sistem makhluk hidup. Dari yang terkecil adalah jawabannya yang D. Oke, ada pertanyaan? Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Oke, yang nomor 4, kalian bisa perhatikan ini. Organel yang terdapat dalam sel adalah organel yang terdapat dalam sel dan memiliki peran dalam proses respirasi sel. Tadi respirasi, sama kayak nomor 1. Siapa? Mitokondria. Oke, mitokondria ya. Ada membran sel, ada badan Golgi tadi fungsinya untuk ekskresi, pengeluaran, kloroplas. Kloroplas untuk isinya klorofil, berarti untuk fotosintesis. Kalau membran sel itu untuk transport, keluar masuk zat. Oh iya, kalian belajar tentang perbedaan antara sel prokaryotik dengan sel eukaryotik kan? Kalau sel prokaryotik, itu yang membedakan hanya pada membran inti. Sel prokaryotik itu tidak mempunyai membran inti, sedangkan sel eukaryotik itu mempunyai membran inti. Membran inti itu yang mana? Nih. Membran. Inti, selaput pada inti. Tuh membrannya. Terus, oke, lanjut nomor 5. Di bawah ini termasuk organel sel, kecuali organel sel. Kecuali otak. Oke. Iya, yang nomor 6, jaringan pada tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis adalah fotosintesis. Floem. Oke. Floem itu mengangkut hasil fotosintesis. Kalau epidermis fungsinya untuk apa? Melindungi jaringan di bawahnya. Xilem fungsinya? Iya, mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Oke, parenkim. Oke. Lanjut. Bagian nomor 7. Perhatikan ciri-ciri jaringan tumbuhan berikut. Sesuai dengan ciri-ciri tersebut, jaringan yang dimaksud adalah jaringan apa itu? 1. Tersusun dari sel mati. 2. Mengalami penebalan dinding.
3 terdapat pada batang dan kulit biji. Sesuai dengan ciri-ciri tersebut, jaringan yang dimaksud adalah jaringan apa? A. Epidermis, parenchyma, kolenkim, sama xilem. Kalau dia terdapat pada batang dan kulit biji, berarti itu jaringan yang sangat keras. Ya kan, mengalami penebalan dinding, selnya mati. Keras, sangat keras. Yang keras itu pilihannya cuma di sklerenkim atau kolenkim. Karena kalau epidermis itu modifikasi epidermis itu kan jadi bulu akar, ya kan? Xilem itu juga nggak mungkin karena mengangkut air, ya antara sklerenkim dengan kolenkim. Yang keras, jaringan yang keras itu adalah jaringan sklerenkim. Sedangkan kolenkim itu seperti pada batang kangkung tuh. Itu jaringan kolenkim. Kalau sklerenkim itu ya pada kulit biji, pokoknya yang keras itu sklerenkim. Yang nomor 8. Perhatikan gambar irisan akar berikut. Organ yang kenapa raise hand? Oke, nomor 8. Organ yang memiliki fungsi memperluas bidang penyerapan zat hara dan sebagai penyokong tubuh berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Itu nomor 1 apa namanya? Ayo, nomor 1 bulu akar. Nomor 2 korteks. Nomor 3 itu xilem phloem. Kurang jelas itu ya. Nomor 4 empulur. Pembuluh angkut di sini xilem ataupun phloem, yang di tengah itu empulur. Nah, organ yang memiliki fungsi memperluas bidang penyerapan zat hara sebagai penyokong tubuh berturut-turut ditunjukkan oleh nomor 1 sama penyokong tubuh ya. 1 sama 2, jelas. Oke. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Yang merupakan contoh hubungan antara komponen biotik dan abiotik adalah, ingat biotik dulu baru abiotik. Biotik berarti yang ikan, abiotik berarti yang air. Ekosistem adalah seluruh organisme, seluruh organisme yang menempati daerah tertentu yang termasuk satu jenis pada suatu daerah tertentu, yang tidak satu jenis sebagai satu kelompok yang bekerja sama di suatu daerah tertentu, atau yang D, beserta lingkungan. Ekosistem adalah seluruh organisme beserta lingkungan abiotik pada suatu daerah tertentu dan melakukan hubungan timbal balik. Jelas ya? Jawabannya yang dadu. Tumbuhan dikatakan autotrof karena autotrof. Ada autotrof. Auto itu otomatis. Dia mampu melakukan fotosintesis sendiri atau mampu mendapatkan makanan sendiri, menghasilkan makanan sendiri. Yang nomor 12.
Perhatikan jaring-jaring makanan di bawah ini. Nah, jika terjadi perburuan serigala secara besar-besaran, kemungkinan yang akan terjadi adalah apa? Oke. Oke, pintar semua. Pasti udah tahu dong. Populasi tikus dan kelinci meningkat. Oke, gitu ya. Lanjut, nomor 13. Interaksi antar makhluk hidup tersebut seperti interaksi antar makhluk hidup seperti gambar di samping. Apa ini? Itu gambar apa? Itu gambar tumbuhan paku. Paku ekor kuda itu. Paku yang nempel di tumbuhan inang. Paku itu seperti anggrek ya. Jadi dia komensalisme. Kalau komensalisme otomatis yang A, B, C, atau D. Ini bagi ini. Halo. Selamat datang yang baru datang. Kita bahas IPA. Minta tolong di unmute dulu. Unmute dulu ya. Minta tolong semuanya di unmute dulu. Ya. Halo, halo. Yang baru datang, minta tolong suaranya di unmute dulu ya. Unmute. Oke. Di mute. Sorry, maaf. Di mute. Di mute dulu. Oke. Oke, sip. Mute all. Sip. Supaya nggak mengganggu yang lain. Lanjut ya, nomor 13 jawabannya yang, ayo, itu simbiosis komensalisme. Berarti yang, nih ya pohon inang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Sedangkan paku diuntungkan karena menempel di pohon sehingga mendapatkan cahaya matahari. Oke, lanjut yuk, nomor 14. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Dinamika penduduk tuh maksudnya banyak sedikitnya penduduk. Otomatis mortalitas, natalitas, dan migrasi. Mortalitas berarti kematian, natalitas berarti kelahiran, migrasi berarti perpindahan. Grafik pertumbuhan penduduk di bawah ini, berdasarkan grafik di atas, tampak yang akan terjadi terhadap pelestarian lingkungan adalah itu jumlah penduduk semakin tahun semakin meningkat. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kelestarian lingkungan. A, B, C, D, wow, mirip ya. Meningkatnya kriminalitas benar, bertambah pengangguran benar, berkurang kadar O2 benar, meningkatnya kebutuhan pangan benar. Benar semua. Terus jawabannya yang mana? Inilah fungsinya. Kalian harus teliti di pertanyaannya. Dia minta di kelestarian lingkungan. Berarti yang hubungannya dengan kelestarian lingkungan adalah yang C. Jelas? Memang semuanya benar, tapi yang lebih tepat adalah yang C. Berhubungan dengan kelestarian lingkungan. Lanjut, nomor 16. Hujan asam disebabkan karena adanya reaksi uap air di udara dengan gas hasil pembakaran bahan bakar fosil. Gas yang dimaksud adalah hujan asam. Hujan asam itu karena gas
Dua. Ada SO2, SO3, SO4. SO2 atau SO4. Sulfit atau sulfat, ya. Pokoknya ada sulfurnya aja, itu menyebabkan hujan asap. Nomor 17, cara menanggulangi polusi dari limbah industri yang paling tepat. Limbah industri yang paling tepat. Oke, jawaban yang benar yang C. Mengolah dulu sebelum dibuang. Kemudian 18, usaha pengendalian hama yang ramah lingkungan adalah dengan menggunakan ramah lingkungan, berarti menggunakan predator. Nomor 19, dari rantai makanan di atas yang merupakan produsen adalah oke. Ini gimana? Balik lagi. Mana-mana? Share-nya mana? Apa habis? Masuk lagi mana? Gak mau. Mohon maaf ya, sebentar. Gangguan teknis. Oke. Yuk lanjut. Masih kuat ya? Yuk nomor 19. Dari rantai makanan di atas yang merupakan produsen adalah produsen, jelas, nggak usah kakak lama-lama ya di sini padi. Bila rantai-rantai makanan yang berhubungan digabungkan, maka akan terbentuk apa? Gabungan rantai makanan membentuk jaring-jaring makanan. Yang menyebabkan suatu hewan menjadi langka adalah perburuan liar. Kemudian yang nomor 22. Memasang cerobong asap yang tinggi merupakan upaya untuk mengatasi pencemaran. Oke, sip, bisa semua. Udara. Nomor 23, penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi disebabkan oleh penggunaan yang menyebabkan penipisan lapisan ozon itu karena gas CFC, klorofluorokarbon. Oke. Yang nomor 24, berikut ini yang bukan pemicu terjadinya pemanasan global. Pemanasan global berarti reboisasi. 25, berikut ini yang bukan merupakan dampak kenaikan suhu bumi. Dampak kenaikan suhu bumi meningkatnya permukaan air laut, tenggelamnya pulau yang rendah, curah hujan yang ekstrim, tanah selalu dalam keadaan basah. Oke, otomatis yang D. 26. Di sini ada lapisan-lapisan atmosfer, ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Lapisan atmosfer yang mampu menyerap radiasi sinar X ditunjukkan oleh nomor ya. Coba troposfer, kalian ingat troposfer? Troposfer itu sekitar 8 sampai 14 km di atas kita ya. Nah, itu mengendalikan fenomena cuaca.
Kata kuncinya pokoknya cuaca. Kalau stratosfer itu sekitar 14 sampai 50 km. Itu biasanya di stratosfer untuk jet, ya pesawat jet kayak gitu. Pesawat jet, ozon itu biasanya melintas di lapisan stratosfer. Ozon juga ada di stratosfer. Kemudian mesosfer itu sekitar 50 sampai 85 km. Kalau di buku kakak seperti ini, mungkin di buku kalian ada yang beda tergantung versinya ya. Lapisan mesosfer itu oksigennya sangat tipis. Oksigennya sangat tipis, tapi untuk gas yang lain banyak. Fungsinya untuk melindungi bumi dari benda asing. Oke. Nah, kalau termosfer jelas. Termosfer di atas 85 km itu termosfer. Antara mesosfer dengan termosfer itu ada ionosfer, tapi kadang ionosfer lebih masuk, kadang dimasukkan ke lapisan termosfer ya. Di situ ada tulisan termosfer. Di buku ada beberapa lapisan bumi. Kalau termosfer sendiri itu fungsinya untuk satelit. Jadi di sini peredaran satelit itu ada di lapisan termosfer. Di termosfer ada lapisan yang namanya ionosfer. Ionosfer ini fungsinya biasanya untuk gelombang-gelombang radio, dia lewatnya di lapisan ionosfer karena banyak ion-ion yang terkandung di lapisan ionosfer gitu. Terus lapisan atmosfer yang mampu menyerap sinar X itu ditunjuk lebih ke lapisan termosfer. Jadi jawabannya yang D. 4 ya. Yang mampu menyerap radiasi sinar X adalah lapisan termosfer. Oke. Sip. Halo? Siapa? Orang kita aja sih. Lanjut ya. Yang lapisan bumi yang berwujud padat apa aja? Gini, yang lapisan bumi yang wujudnya itu seperti pasta gitu ya, agak cair, yang cair itu adalah astenosfer. Jadi kalau ada kata astenosfer, jelas itu bukan jawabannya. Jawabannya di situ. Yang punya wujud padat berarti pokoknya selain astenosfer. Jawabannya yang A. Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri-ciri planet Saturnus adalah ayo, Saturnus. Halo? Masih ada di tempat? Oke. Planet terbesar itu adalah planet Jupiter. Ini Jupiter. Raksasa itu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Memiliki satelit terbanyak itu adalah Saturnus. Memiliki cincin yang jelas ini juga Saturnus. Planet yang layak huni jelas Bumi.
Mi. Berarti dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri planet Saturnus, kelihatan ya? 2, 3, 4. D, dadu. Nomor 29 yang bukan merupakan akibat dari revolusi bumi terhadap matahari, yaitu, oke, buka bukunya tentang tata surya. Yang bukan akibat dari revolusi bumi terhadap matahari. Bab terakhir ya. Terjadinya siang dan malam itu adalah rotasi. Perubahan rasi bintang itu revolusi. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Berarti itu apa? Rotasi atau revolusi? Iya, revolusi. Perubahan musim. Musim itu kan kejadiannya tahunan. Pokoknya yang terjadi tahunan itu masuk ke revolusi bumi. Sedangkan kalau rotasi bumi itu kita bisa lihat harian. Seperti pergantian siang malam, gerak semu harian, matahari, adanya perubahan arah angin, dan perbedaan waktu. Gitu ya. Lanjut nomor 30. Yang bukan adalah yang A. Gerakan matahari dari arah timur ke barat untuk melalui bumi termasuk gerak Semu. Ya, betul. Gerak semu. Namanya juga gerak semu harian matahari kan? Oke. Sekarang ada pertanyaan, boleh di unmute semua, boleh bicara sekarang, coba. Bentar. Kakak unmute. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau ini kisi-kisinya hanya sebagian ya. Karena di sini kakak dapat kisi-kisi ada sekitar 40-an. 40 soal. Intinya tentang sel jaringan udah masuk, sel prokaryotik, sel eukaryotik. Nanti coba dipelajarin lagi ya. Ini hanya sebagian kecil, jadi IPA itu luas, harus banyak baca, ya. Tapi udah masuk beberapa di sini. 30 soal udah masuk di sini. Yang belum ada pertanyaan nggak? Sini, yuk. Kita bahas, mungkin kalian ada soal lain atau ada pertanyaan. Kakak. Yuk. Yang nomor 14 tadi gimana ya, Kak? Nomor 14. Mana? Bentar ya. Ya. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah dinamika penduduk itu kan banyak sedikitnya penduduk di suatu daerah. Nah, itu yang mempengaruhi ada mortalitas, kematian, natalitas itu kelahiran, migrasi itu perpindahan. Migrasi sendiri itu dibagi menjadi banyak banget migrasi. Ya kan, ada transmigrasi, ada urbanisasi, ada macam-macam yang lain ya kan. Nah, itu. Mungkin kalian pernah dengar. Intinya di sini yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah mortalitas, natalitas, migrasi. Itu. Ada lagi yang lain? Ciri-ciri kondisi lapisan atmosfer, identifikasi atmosfer. Pergerakan lempeng ya, coba dipelajarin juga pergerakan lempeng yang ada lempeng tektonik, vulkanik ya. Kemudian skala Richter alat ukurnya kan.
ketika terjadi gempa bumi. Terus kalau tindakan yang tepat untuk mengurangi resiko sebelum bencana terjadi, saat bencana terjadi, setelah bencana terjadi, itu di buku kalian ada? Ada nggak? Kalau nggak salah di buku paket deh. Ada kan? Sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Tindakan yang tepat untuk mengurangi resiko. Ngerti ya? Tapi bisa dilogika kan? Oke. Terus di sini aku lihat juga ada ciri-ciri